Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvi dari kelompok 3B akan mempresentasikan sharing jurnal Departemen Anak dengan judul Early Oral Feeding versus Traditional Feeding After Transanal Endotracheal Procedure in Hirschsprung Disease. Di sini akan membahasnya dengan identitas jurnal yang pertama, yang kedua dengan latar belakang jurnal, ketiga metode penelitian, keempat hasil jurnal, kelima pembahasan jurnal, dan keenam aplikasi di Indonesia. Untuk identitas jurnal yang pertama ditulis oleh Bahar Asyai, Afsar, Giso, dan Niloufar pada tahun 2019. Latar belakang pemberian makanan oral pasien operasi secara tradisional dilakukan setelah operasi abdomen dimulai setelah terdapat adanya gerakan flatus atau setelah buang air besar. Hal tersebut manfaatnya untuk mencegah komplikasi pasca operasi dan menghindari adanya tekanan pada area operasi. Namun demikian, manfaat dan keamanan penundaan dalam pemberian makanan oral tidak sepenuhnya dibenarkan, karena dalam penelitian ini ditunjukkan kepada anak-anak dikarenakan mereka belum dapat mentoleransi terhadap adanya puasa, waktunya hingga 2-3 hari. Hal tersebut juga kemungkinan adanya dapat memiliki komplikasi. Pemberian makanan oral awal beberapa dilakukan penelitian di anak-anak. Ada juga dilakukan pada orang dewasa. Hal tersebut bermanfaat untuk pencernaan dan menghasilkan peristaltik propulsif yang mampu mempersingkat periode ileus pasca operasi. Selain itu juga manfaat lain itu meningkatkan penyembuhan luka, mengurangi komplikasi infeksi pasca operasi dan memperpendek waktu tinggal di rumah sakit. Berdasarkan pendapat dari Perhimpunan Ahli Anestesi Eropa mengusulkan bahwa pemberian oral secara dini dimulai pada sebagian besar pasien anak dalam waktu 3 jam pasca operasi. Namun beberapa penelitian lain mengatakan bahwa perawatan tradisional pasca operasi itu tidak dapat membawa hasil, malah menjadi lebih buruk jika dibandingkan dengan menyusui secara dini. Penyakit Hirschsprung merupakan suatu kelainan bawaan yang terjadi pada gangguan pergerakan pada sel-sel ganglion di dinding otot usus distal yang mengakibatkan konstipasi. Penelitiannya salah satunya dengan TRP, yaitu satu tahap transanal endotracheal procedure. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian apakah ada perbedaan antara pemberian makanan dini pasca operasi dengan pemberian makanan tradisional pasca operasi pada anak-anak dengan penyakit Hirschsprung yang menjalani TERP. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan desain penelitian observasi dan komparatif yang dilakukan selama 1 tahun. Dimulai bulan Maret 2006 hingga Maret 2017 di Pediatric Center of Excellence Universitas Teheran Ilmu Kedokteran, merupakan rumah sakit pendidikan. Kriteria inklusinya, anak-anak berusia kurang dari 18 tahun dengan Hirschsprung disease yang telah menjalani TERP. Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu penyakit existing, pasien dengan sindromik, pasien dengan operasi lain. Jumlah untuk penelitian ini, kriteria inklusinya terdapat ada 33 responden yang masuk. Yang di-exclude ada 20 responden. Responden dibagi menjadi 2 kelompok. Dengan pembagian pemberian makanan oral dimulai pada hari pertama pasca operasi. Untuk kelompok 1, pemberian makanan tradisional baru dimulai pemberian makanannya pada hari ketiga hingga hari ke-5 untuk kelompok 2. Analisis statistik menggunakan IBM Statistics Windows versi 25. Penelitian ini menggunakan uji chi-square. Untuk uji normalitas dengan menggunakan uji Spirolik, sampel independen uji-uji dengan menggunakan uji T-student dan uji Wayne-Whitney. Dalam penelitian ini, setiap kelompok
mendapatkan kunjungan rutin dari ahli bedah. Selain itu, dilakukan perawatan pasca operasi selama semua pasien dua kelompok tersebut, tapi dengan sesuai kondisi masing-masing responden. Selang nasogastrik dikeluarkan segera mungkin setelah operasi dan pemberian makanan oral dimulai pada hari pertama untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 tetap menggunakan nil per os atau NPO sampai hari ketiga sampai hari kelima. Kemudian baru pemberian oral baru dilakukan. Untuk kelompok 1 mewakili pemberian makanan awal pasca operasi, untuk kelompok 2 mewakili pemberian makanan tradisional pasca operasi. Pemberian makanan dimulai dengan diet cair terlebih dahulu. Kalau pasien yang toleran dengan baik, kemudian 4 jam kemudian ditingkatkan, baru makanan sesuai dengan usia dan kondisi responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kategori usia, jenis kelamin, demam di atas 37,5 derajat Celcius, infeksi terhadap operasi, distensi perut, obstruksi usus, kebutuhan untuk operasi ulang, peritonitis, kebocoran anastomosis, dan nilai dari pembentukan abses tersebut. Untuk hasil jurnalnya, untuk tabel yang pertama, dengan tabel menunjukkan data demografi dan karakteristik pasien menunjukkan bahwa variabel demografi usia dan jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Kelompok yang pertama jumlah 15 dan kelompok 2 dengan jumlah 18. Untuk tabel yang kedua, terkait komplikasi postoperatif, untuk grup pertama jumlahnya 15, grup yang kedua jumlahnya 18, menunjukkan bahwa pada kategori infeksi dalam kelompok 1 tidak ada pasien. Kelompok 2 ada pasien yang terkena infeksi. Untuk kategori stenosis terjadi ada 3 pasien dalam kelompok 1, 2 pasien dalam kelompok 2. Kategori distensi perut, kelompok 1 ada pasien, kelompok 2 ada 3 pasien. Kategori demam, kelompok 1 terjadi ada 2 pasien, kelompok 2 ada 1 pasien dalam 24 jam pertama. Dalam waktu 48 jam, masing-masing kelompok pertama ada 13 pasien, kelompok 2 ada 17 pasien. Untuk kategori obstruksi usus peritonitis, kebutuhan untuk operasi ulang pembentukan abses atau kebocoran dari anastomosis terjadi dalam 2 kelompok, tidak ada sama sekali pasien. Terus untuk tabel yang 3 terkait antibiotik postoperasi sama pemberian IV, cairan IV. Untuk semua pasien kelompok 1 jumlah 15 diobati dengan antibiotik dan pemberian cairan intravena, 1 pasien untuk 24 jam, 12 pasien untuk 48 jam, dan 1 pasien untuk 72 jam masing-masing. Semua pasien dalam kelompok 2 jumlahnya 18, dirawat dengan antibiotik dan pemberian cairan intravena selama 5 menit. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan mengenai lamanya pengobatan antibiotik dan pemberian intravena selama 72 jam. Menurut hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam terjadinya komplikasi pasca operasi pasien dengan hisprondisis dalam 2 kelompok. Dan tidak ada lagi komplikasi akibat pemberian makanan pasca operasi dini. Hal tersebut menunjukkan NPO jangka panjang tidak berpengaruh terhadap pengurangan komplikasi dan penyebab lebih banyak biaya rumah sakit. Bayi dan anak kecil memiliki tuntutan metabolisme yang tinggi dan penyimpanan glikogen yang terbatas, yang membuat mereka rentan terhadap kondisi di mana pasien tersebut harus puasa panjang. Hal tersebut, puasa yang berkepanjangan dapat meningkatkan ketidaknyamanan pasien, terutama pada pasien anak-anak. Untuk demam, komplikasi paling sering ditunjukkan dalam 2 kelompok penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa komplikasi infeksi tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara 2 kelompok tersebut.
Peneliti berpendapat bahwa kemungkinan hal tersebut terjadi karena efek samping dari bahan kimia yang selama operasi, sehingga tidak dapat menjadi faktor infeksi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan cairan antibiotik dan IV membuat perbedaan yang signifikan antara pemberian makanan awal dan tradisional pasca operasi, yang berarti lebih lama tinggal di rumah sakit dan lebih banyak biaya dalam pemberian makanan di tradisional. Aplikasinya berdasarkan hasil jurnal prosedur tingkat operasi dengan terasanan TEEPT. Penelitiannya bisa dilakukan di rumah sakit Indonesia. Salah satunya yang pernah dilakukan penelitian oleh Nazirani di Rumah Sakit Zainul Abidin tahun 2020 menunjukkan tindakan TEEP ini dilakukan dengan jumlah pasien 37 pasien, 71,16% menjalani operasi TEP. Pemberian makanan atau feeding dapat diberikan segera setelah dilakukan operasi dengan tindakan transanal endotracheal plug. Sudah ada penelitian di Indonesia, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Setia Adi tahun 2013 yang mengatakan bahwa teknik tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan, khususnya pada tipe resistemioid dengan masa rawat yang lebih singkat, serta pemberian makanan yang dapat diberikan segera setelah dilakukan operasi. Terima kasih untuk presentasi yang diberikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.